Pinjol itu sudah di-cover asuransi. Di setiap pinjaman di-cover semua oleh asuransi. Tinggal klaim asuransi, beres, hutang lunas. Begitulah kira-kira dari teman-teman kita yang selalu gagal pemahaman dalam konsep asuransi pinjol. Saya memang buat teman-teman semuanya, ini bukan soal kekecewaan buat diri Anda ya. Memang peraturan dari OJK itu, dalam COJK sendiri itu tertuang tentang pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi resiko gagal bayar ya, supaya lebih menyelamatkan dana para silender ya. Tapi seperti apa klaiman dari asuransi ini, itu yang masih kita membingungkan sampai detik ini. Dan saya mau terangkan buat teman-teman semuanya tentang kaperan asuransi yang mana pinjol dianggap lunas. Itu asumsi yang berkeliaran selalu dari diri teman-teman semuanya, bahwasannya hutang kita ini sudah dibayarkan oleh asuransi. Jadi kita tinggal telat bayar aja, ya sudah, nanti pinjol klaim asuransi dan perkaranya selesai. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, tentang asuransi pinjol, sesingkat pengetahuan saya, memang pinjol ini bukan perkara yang mudah ya kalau kita anggap gitu loh. Tiba-tiba hutang kita lunas di cover asuransi, kita bisa logikakan aja. Kita pakai logika aja. Logikanya, kalau memang semua yang telat bayar ini di cover oleh asuransi, ya rasa saya TWP 90 nggak ada dong. Pinjol yang mengalami kerugian otomatis kan nggak ada, karena ada penyelamatan dana lender di dalam hal itu. Sayangnya asuransi juga mencari keuntungan dalam hal ini. Kalau dia melihat potensi dari pinjol ini, setiap kali ada yang meminjam habis itu telat bayar di cover asuransi, asuransi dapat untung dari mana? Itu logikanya buat teman-teman semuanya ya. Walaupun OJK menghimbau kepada pelaku usaha jasa keuangan wajib menjalin kerjasama dengan asuransi. Pertama, untuk memitigasi risiko gagal bayar, terutama tentang penyelamatan dana silendernya atau para investor. Yang kedua adalah untuk para nasabah yang meninggal dunia. Oke, tapi kalau klaimannya hanya sebatas gagal bayar dan segala macam, rasa saya ya, asuransi tidak akan mampu dalam hal itu. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh teman kita ini, pinjol itu ada asuransinya. Di setiap pinjamannya di-cover sama asuransi. Terus kenapa masih takut? Tinggal klaim asuransi, beres. Kalau konsepnya seperti ini, ya mendingan kita pinjam aja itu sebanyak-banyaknya dan habis itu kita telat, biarkan asuransi yang membayar gitu loh. Tapi tidak sesederhana itu gitu ya dari teman-teman semuanya. Mungkin harapan Anda ya mungkin hutang kita ini akan dibayarkan asuransi dan segala macam, tapi ingat juga asuransi ini juga ladang usaha loh. Kalau dia hanya mengalami kerugian ya mereka tidak mau gitu loh. Anda bayangin aja, per 2024 pembayaran klaim asuransi itu meningkat gitu loh. Bayangin sama Anda gitu. Kalau ini terus menerus ya mereka bangkrut juga, ya nggak sih? Ini teman-teman ya. Jadi klaim asuransi pada pinjaman online atau pinjol dapat dilakukan jika nasabah meninggal dunia. Terutama jika peminjam tersebut memiliki asuransi jiwa kredit. Dalam situasi ini, asuransi akan menanggung sisa pinjaman sehingga ahli waris tidak perlu melunasi. Jadi asuransi ini sebenarnya banyak bagiannya. Ada yang meninggal dunia, ada yang bencana alam, atau misalnya Anda musibah kebakaran dan segala macam. Tapi bukan konsepnya, oh saya tidak mampu bayar terus klaim aja nih asuransi. Nggak sesimpel itu ya. Habis itu di sini asuransi jiwa kredit. Pinjaman online terutama yang diajukan melalui platform resmi terdaftar di OJK seringkali mensyaratkan ada asuransi jiwa kredit. Oke, ya tergantung sama pinjolnya lah. Apakah dia sudah membayar preminya, memasukkan Anda ke dalam asuransi jiwa itu atau gimana gitu. Terkadang kan pemotongan biaya admin di awal itu kan sebenarnya sudah termasuk dengan biaya asuransi. Tapi entah mereka bayarkan preminya atau tidak ya kita nggak tahu ya kan. Habis itu manfaat asuransi. Jika nasabah meninggal dunia, asuransi jiwa kredit akan membayarkan sisa pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman, misalnya platform pinjol atau bank. Dengan demikian keluarga atau ahli waris nasabah tidak akan dibebani hutang tersebut. Jadi saya gini loh. Saya memang pernah membaca satu berita dari aplikasi Akseleran sama Ada Kami yang menyampaikan bahwa dia telah
mendaftarkan diri kepada asuransi untuk menyelamatkan dana lendernya dari para nasabah yang nunggak atau sengaja tidak membayar. Memang ada, saya baca berita dari hal itu. Tapi klaiman tersebut hanya berkisaran 0,6% sampai dengan 1% dari nilainya gitu loh. Ya. Dan ada juga mungkin ya, cuman tentang asuransi ini tidak transparan sih. Kalau menurut saya tidak transparan. Dan teman-teman semuanya nggak usah terlalu berpatok pada hutang Anda akan dibayarkan oleh asuransi, hutang Anda akan dilunaskan oleh asuransi, karena Anda sama tahu ini ranahnya pinjaman online. Mereka menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Jadi patokan tentang hal itu akan diselesaikan oleh asuransi dan segala macam. Rasa saya mungkin teman-teman perlu mencari tahu yang lebih detail lagi kapan asuransi pinjol ini dapat diklaim. Mungkin saya bacakan sedikit ya buat teman-teman semuanya biar Anda paham juga tentang asuransi pinjol ya. Asuransi pinjol adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan pinjaman yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi peminjam atau memberikan pinjaman jika terjadi risiko gagal bayar. Asuransi ini bisa berupa asuransi jiwa kredit yang melindungi ahli waris dari beban hutang jika peminjam meninggal dunia, atau asuransi perlindungan pinjaman yang menanggung pembayaran cicilan pinjaman jika peminjam mengalami risiko seperti kehilangan pekerjaan atau cacat gitu loh. Dan ini kalau saya rasa tentang kehilangan pekerjaan itu sangatlah sulit ya. Kalau kita hari ini disampaikan kalau memang ini berlaku tentang kehilangan pekerjaan, saya rasa orang yang resign dan PHK itu sudah bisa diklaim itu. Tapi sayangnya ini hanya tertulis teman-teman semuanya. Ya, yang didaftarkan tidak seperti itu. Karena pinjol itu pasti dia memperhatikan tentang yang namanya moral hazard yang selalu disampaikan oleh OJK. Jangan hanya semata karena asuransi ini banyak oknum nantinya memanfaatkan dalam situasi ini. Ya mereka pun juga tidak bodoh dalam hal itu. Tentang sedikit telat bayar langsung di KPR asuransi, telat bayar di KPR asuransi. Pertanyaannya asuransi dapat untung dari mana? Bayar preminya cuma 150 terkadang. Bayar premi cuma 300.000 terkadang gitu loh. Tapi angka gagal bayar ini kan bukan sedikit, banyaknya gitu loh. Ya, pelogikaannya sampai ke sana aja teman-teman semuanya. Tapi kalau dia bilangin meninggal dunia, ya oke-oke aja. Tapi meninggal dunia sendiri pun kita masih pernah melihat satu kasus dari pinjol legal, yang mana orang yang sudah meninggal dunia aja masih ditagih gitu loh. Ya kan? Di sini jenis-jenis asuransi ya. Melindungi ahli waris dari beban hutang jika peminjam meninggal dunia. Yang kedua, asuransi perlindungan pinjaman, memberikan perlindungan finansial jika peminjam mengalami resiko seperti kehilangan pekerjaan, cacat, atau kondisi lain yang menyebabkan ketidakmampuan membayar pinjaman. Rasa saya, kondisi lain yang tidak mampu membayar pinjaman itu tidak akan didaftarkan. Yang didaftarkan hanya asuransi jiwa. Itu mungkin aja, tapi belum menyeluruh semua pinjol mendaftarkan hal ini. Karena, ya ini kapitalis loh. Dia menginginkan keuntungan yang besar. Kalau secara aturan yang tertulis ini sangat bagus gitu loh. Tapi realisasi di lapangan tidak akan seperti ini teman-teman semuanya. Peran asuransi memitigasi resiko. Asuransi pinjol membantu mengurangi resiko gagal bayar bagi pemberi pinjaman, terutama dalam konteks pinjaman online atau pinjol. Perlindungan debetur memberikan rasa aman bagi peminjam karena adanya perlindungan finansial jika terjadi resiko yang tidak terduga. Stabilitas industri mendorong pertumbuhan industri pinjol yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan adanya mekanisme mitigasi risiko. Kewajiban hukum, Otoritas Jasa Keuangan OJK mewajibkan perusahaan pinjol untuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Tujuannya bagi pemberi pinjaman mengurangi risiko kerugian akibat gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan dalam memberikan pinjaman. Bagi peminjam memberikan rasa aman dan perlindungan finansial terhadap jika menghadapi kendala dalam membayar pinjaman. Bagi industri, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan dari sektor pinjaman online. Pentingnya asuransi pinjol, mengurangi moral hazard. Nah, ini dia, mengurangi moral hazard. Penerapan asuransi membantu mengurangi resiko moral hazard, di mana peminjam mungkin tidak memiliki insentif untuk membayar jika tidak ada konsekuensi yang jelas. Meningkatkan kepercayaan, asuransi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan antara peminjam memberikan pinjaman dan perusahaan asuransi. Kepatuhan regulasi memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait mitigasi risiko dan pinjaman online.
OJK pastikan resiko moral hazard pada asuransi kredit pinjol dapat dimitigasi. Ini ya buat teman-teman semuanya. Perlindungan asuransi kredit bagi pemberi dana atau lender di platform P2P lending alias pinjaman online atau pinjol memicu kekhawatiran akan munculnya moral hazard. Peminjam dikhawatirkan sengaja tidak melunasi kewajiban karena mengetahui pinjaman daring mereka telah diproteksi asuransi. Merespon isu itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Peransuransian, penjamin dana pensiun OJK menjelaskan bahwa OJK telah menetapkan beberapa ketentuan mitigasi dalam peraturan OJK nomor 20 tahun 2023. Dalam POJK 20 2023 terdapat beberapa ketentuan yang dirancang untuk meminimalkan resiko moral hazard dalam kerjasama antara perusahaan asuransi dan P2P lender. Pertama adalah skema risk sharing 75% dibanding 25%. Dalam skema ini 25% risiko tetap menjadi tanggung jawab lender sehingga platform P2P lending harus selektif memilih debetur. Selain itu, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki sistem informasi memadai untuk mengakses data debetur. Langkah ini memastikan proses berjalan transparan dan berbasis profil risiko yang akurat. Juga menyoroti pembatasan biaya akuisisi hingga 10% yang bertujuan menjaga struktur biaya tetap wajar pada pasal 21 dan pasal 22 POJK 2023 mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menetapkan premi sesuai risiko yang ditanggung serta memiliki dan menerapkan pedoman underwriting sesuai prinsip kehati-hatian. Demi menghindari perilaku tidak bertanggung jawab, asuransi kredit menggunakan pendekatan silent di mana informasi mengenai perlindungan asuransi tidak diungkap kepada debetur. Dengan cara ini debetur tetap merasa bertanggung jawab atas kewajiban. Dalam mekanisme kerjasama ini, penyelenggara P2P lending bertindak sebagai perwakilan lender, sementara premi asuransi dibayar oleh lender kepada debetur. Premi ini dapat diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan bunga yang diterima oleh lender. Dalam kasus gagal bayar, perusahaan asuransi mengganti kerugian sesuai kesepakatan dengan lender. Untuk mendukung seleksi risiko, perusahaan asuransi kini memiliki akses ke sistem layanan informasi keuangan SLIK OJK untuk memungkinkan pengecekan kualitas debetur. Hal ini memastikan lender memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menilai risiko peminjam yang mengelola portofolio mereka secara hati-hati, pungkasnya. POJK 20/2023 mengatur tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk syariah. Aturan ini resmi berlaku pada 13 Desember 2024. 2024 ya mulai ditariknya. Tarik minat lender juga menanggapi pernyataan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang menyatakan perlindungan asuransi kredit bagi lender P2P lending, peminjaman daring atau pindar akan menarik minat lender, asalkan besaran beban premi yang ditetapkan sesuai dan menguntungkan bila dihitung dengan bunga pinjaman yang diperoleh lender. Dengan semakin banyaknya portofolio pinjaman yang diasuransikan, risiko tersebar lebih luas sehingga harga premi menjadi lebih efisien. Selain itu, dengan premi yang berbasis risiko, lender tetap dapat menjaga margin keuntungan yang wajar meskipun bunga pinjaman menurun. Jadi ya memang tepatnya memang seperti itu. Praktek di lapangan tidak seperti itu konsepnya gitu loh. Praktek di lapangan ya kan seperti yang saya sampaikan. Walaupun sedebeturnya meninggal dunia, mati sekalipun, ya tetap aja yang nama hutang tetap ditagih gitu. Jadi kalau semua hutang Anda yang telat ini dikaper oleh asuransi, ya bagus juga gitu loh. Kalau memang faktanya seperti itu, sayangnya hal itu tidak ada. Ya gak sih teman-teman semuanya. Jadi Anda nggak usah terlalu berpatokan soal wah ini pakai asuransi nih, utang saya dilunasin asuransi dan segala macam. Daripada Anda capek-capek dengan hal seperti itu, mendingan Anda bekerja berusaha kumpulkan uang Anda. Kalau cukup negosiasi, kalau nggak cukup ya sudah persetan lah, mau ada asuransi mau tidak. Yang namanya sudah terjebak pinjol ya hancur ya tetap hancur, miskin tetap miskin gitu loh. Karena ketidaktransparan sejak awal. Coba Anda cek semuanya. Anda tahu Anda diasuransikan dengan asuransi apa? Asuransi jiwa kah? Asuransi apakah? Kan banyak persyaratan yang mereka sampaikan.
Kalau si debetur meninggal dunia, kalau usaha Anda berdampak dengan sesuatu hal bencana dan segala macam, Anda diasuransikan dengan apa gitu. Pernah nggak mereka menyampaikan pemotongan biaya layanan itu ada biaya premi asuransi, berapa nilainya? Apa asuransinya? Nggak ada dalam hal itu gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, ya sudahlah gitu. Daripada sibuk-sibuk kita, wah hutang kita sudah dibayar asuransi dan segala macam. Daripada capek-capek, nanti ujung-ujungnya PHP dan segala macam. Mendingan kalau ada uang bayar, kalau nggak ada uang persetan. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Silahkan buat teman-teman semuanya yang mau memberikan pendapat dalam hal ini, isi di dalam kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.